Perkenalkan, nama saya First William Oktona dari Informatika semester 4 sore. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu PHP requirement, PHP syntax, PHP comment, PHP variable, PHP echo atau print. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu PHP terlebih dahulu. Jadi PHP atau Hypertext Preprocessor. Jadi PHP ini adalah bahasa penulisan script open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website atau web development. Nah, bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sisi server atau site server. Nah, selanjutnya saya akan membahas PHP requirement. Jadi, PHP requirement ini adalah istilah umum yang mengacu pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh server atau lingkungan hosting untuk menjalankan web yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Dengan kata lain, PHP requirement ini adalah persyaratan minimum yang diperlukan oleh server agar aplikasi PHP dapat berjalan dengan baik. Nah, beberapa web server populer yang mendukung PHP antara lain ada Apache, Nginx, dan Microsoft IIS. Selanjutnya adalah PHP syntax. Nah, PHP syntax adalah aturan atau tata bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman PHP. PHP syntax itu mengatur bagaimana kode PHP ditulis dan dipahami oleh interpreter PHP sehingga dapat dieksekusi dengan benar. Nah, pemahaman tentang sintaks PHP sangat penting bagi para pengembang untuk menulis kode PHP agar PHP yang valid menulis kode agar PHP kita valid dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada PHP comment. PHP comment ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi dalam kode. PHP comment ini tidak akan dieksekusi oleh server web dan hanya berfungsi untuk membantu programmer atau tim pengembang memahami tujuan atau fungsi dari bagian-bagian tertentu dalam kode. Nah, jadi PHP comment ini tidak akan dieksekusi, melainkan malah membantu kita untuk memberikan penjelasan. Kita dapat memberikan penjelasan pada setiap baris-baris kode. Nah, itu juga membantu tim kita juga ketika mereka melihat setiap baris kode yang kita bikin atau kode-kode tertentu yang kita bikin. Nah, ada dua jenis komentar dalam PHP. Yang pertama ada double slash atau dua garis miring. Jadi komentar dua garis miring tersebut itu adalah komentar untuk satu baris. Nah, yang kedua ada komentar garis miring bintang bintang garis miring. Jadi slash bintang bintang slash. Komentar ini adalah komentar multibaris. Jadi apa itu multibaris? Multibaris itu komentar yang bisa lebih dari satu baris, bisa 2 atau 3 baris. Nah, yang ketiga selanjutnya ada PHP variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam PHP. Jadi variabel dalam PHP diawali dengan tanda dolar atau S, tanda dolar, diikuti dengan nama variabelnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan variabel. Selanjutnya ada PHP echo atau print. Nah, keduanya ini digunakan untuk output ke layar. Jadi perbedaan utama echo atau print adalah yang pertama ada echo. Echo itu adalah perintah paling umum yang paling banyak digunakan untuk mencetak output di PHP. Ia dapat mencetak satu atau lebih dari argumen. Jadi dia bisa lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Sedangkan print malah sebaliknya, dia bisa mencetak output ke layar, tetapi dia hanya bisa mencetak satu argumen saja. Jadi dia tidak bisa mencetak 2 atau 3 argumen. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan echo dan ini ada penggunaan print. Nah, kedua pernyataan di atas akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisa PHP memproses data dari form HTML hingga data tersebut tersimpan ke database. Nah, yang pertama-tama kita bikin database-nya terlebih dahulu. Nah, kita buka localhost php my admin. Oh ya, sebelum itu kita hidupin SAM-nya dulu. Di sini saya hidupin Apache dan MySQL. Oke.
kita startkan aja kedua tuh. Selanjutnya kita buat database baru dengan klik baru di sini. Nah, di sini kita bikin nama database-nya. Yang pertama saya akan bikin nama perbaikan 1. Oke. Di sini saya pilih UTF 8 MB4 General CI. Oke, saya buat. Nah, di sini nama tabelnya samain aja. Perbaikan 1. Di sini jumlah kolomnya. Jadi di sini jumlah kolomnya saya bikin 3 saja. Soalnya saya akan membuat input ID, email sama nama. Jadi kita buat 3 saja, lalu kita buat. Nah, di sini ada nama, jenis, panjang nilai, bawaan, penyortiran dan sebagainya. Di sini nama yang pertama kita akan membuat ID terlebih dahulu. Di sini kita buat ID. Ini int, ini integer, jadi kita buat panjangnya 11 saja. Nah, di sini kita buat penyortirannya samain saja UTF 8 MB4 General CI. Nah, ini dia. Dan ini kolom kedua kita buat nama, dan di sini jenisnya kita buat varchar. Oke, kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah index.php. Ini adalah form HTML-nya atau form datanya. Yang kedua ada proses PHP. Jadi prosesnya ini adalah sebuah PHP untuk menyimpan data tersebut ke database-nya. Selanjutnya saya akan membuat koneksi.php. Jadi koneksi ini fungsinya untuk menghubungkan antara PHP kita ke database. Jadi koneksi untuk menghubungkan, proses untuk menyimpan, dan indeks untuk masukkan, untuk input, untuk form. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan di sini ada indeks PHP, koneksi PHP, proses PHP. Jadi di sini pertama kita buat koneksinya dulu, kita samain. Nah, di sini ada localhost, root. Ini ada passwordnya yang kosong dan ini nama database kita. Jadi root ini ada username di database kita. Jadi kita buat nama database-nya samain aja, perbaikan 1. Perbaikan 1. Kita save as. Nah, di sini kita buat ininya PHP-nya di sem htdoc. Lalu kita buat di sini kita nih folder, kita buat perbaikan 1. Nah, ini untuk PHP-nya. Kita save. Oke, selanjutnya di sini index.php. Di sini indeks PHP-nya ini adalah form input data, ada nama dan email dan submit. Jadi di sini saya akan masuk 2 input, nama sama email. Nanti nama email tersebut akan disalurkan ke proses, lalu dari prosesnya ini akan disimpan ke database kita. Oke, kita simpan aja. Ini sudah saya buat kodenya. Kita simpan. Nah, di sini kita buat sistem sem htdoc. Mana htdoc? Oke, htdoc. Selanjutnya kita buat di perbaikan 1, kita simpan aja. Lalu di proses PHP-nya. Nah, inilah yang saya jelaskan tersebut tentang variabel. Ya, tentang variabel, tentang komen. Ini ada komen. Kan di sinilah. Dan juga di sini sintaksnya, dari tata caranya semua. Dimulai dari tag PHP gitu. Nah, di sini ada tulisan insert to. Jadi insert to ini fungsinya untuk memasukkan data tersebut ke database kita. Kita bikin di sini ada perbaikan ini, kita masukkan nama tabelnya atau nama database kita. Lalu udah kita simpan aja. Dan juga di awal nih require ons. Jadi require ons ini digunakan untuk memastikan file kita memanggil file koneksi.php agar koneksi ke database tersedia. Jadi ini untuk menghubungkan kita ke koneksi.php. Oke, kita simpan aja. Simpan di sistem user sm htdoc.
lalu kita buat perbaikan 1, di sini proses PHP. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke Chrome lagi. Di sini kita buatlah linknya, localhost / perbaikan 1 / index.php. Kita simpan. Nah, ini ada form input datanya. Di sini ada nama dan email. Kita masukkan saja, entah First William Octona, dan di sini email kita. Email langsung tersedia ya. Langsung kita willoctona01@gmail.com, lalu kita submit. Nah, data berhasil tersimpan ke dalam database. Jadi ini kita PHP kita dari input kita sudah diproses melalui proses PHP, lalu terkirim ke database kita, dan kita akan mengecek data kita ke database, di database-nya. Nah, di sini kita pilih dijelajahi. Nah, data kita sudah masuk ke database kita sendiri. Ini dia. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memasukkan data dari form HTML PHP form HTML ke tersimpan di dalam database. Nah, jadi sekiranya mungkin cukup penjelasan dari saya. Kita mulai dari indeks, koneksi, PHP, semuanya saling terhubung. Pertama dari indeks untuk masukkan, lalu proses untuk memproses data dan mengirimnya ke database, lalu koneksi untuk menghubungkan PHP kita ke database. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada banyak kesalahan. Terima kasih.